Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Para sahabat cendekia dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dengan keluarga yang masih utuh seperti biasanya. Selanjutnya, selawat yang selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat cendekia dimanapun anda berada, marilah kita bersolawat kepada Nabi bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua para sahabat cendekia di yaumil kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan dalam hadis yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua. Man shalla alayya salatan sallallahu alaiha biha ashrun. Yang mana artinya ketika seorang hamba, ketika seorang manusia bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Para sahabat cendekia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti ingin mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dan alhamdulillah sekarang kita termasuk dari orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena sekarang kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang mana bulannya yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan dan lain-lainnya, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya. Pada kesempatan kali ini ada 3 poin agar kita manusia mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Yang pertama, mari kita sholat dengan khusyuk dan mari kita jaga sholat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un." Yang mana artinya sungguh beruntung orang yang orang-orang yang beriman, yang mana ketika mereka melaksanakan sholat dan mereka dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, ahabbul a'mali ilallah as-salatu ala waktiha. Yang mana artinya ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya ialah melaksanakan solat tepat pada waktunya. Sebagaimana juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum fi salatihim yuhafizun walladzina humul warithun. Yang mana artinya yang termasuk orang-orang yang beruntung ialah orang yang menjaga solatnya, dan juga mereka akan dikasih nanti hadiahnya di akhirat kelak ialah surga Firdaus yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang taat, yang selalu melaksanakan solat tepat pada waktunya. Apalagi di bulan Ramadan, mari kita semua sahabat cendekia, marilah kita semangat untuk pergi ke masjid. Kalau bisa sebelum azan berkumandang, marilah kita pergi ke masjid agar hati kita datang dan juga melaksanakan solat dengan khusyuk ketika solat dilaksanakan nantinya. Poin yang kedua, para sahabat cendekia, ialah mari kita biasakan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dan juga setelah bulan suci Ramadan nantinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi
unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana artinya pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh di dalamnya dengan keberkahan dan juga pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sahabat cendekia, jikalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik di dunia maupun di akhirat nanti, maka mari kita sama-sama pelajari Al-Quran. Mari sama-sama kita mentadabburi Al-Quran dan juga mengamalkannya, baik di bulan suci Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan nantinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah dalam membaca, mengamalkan dan mentadabburi Al-Quran. Para sahabat cendekia dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga ialah menjaga keikhlasan dalam beribadah. Keikhlasan merupakan salah satu kunci yang penting dalam ketika kita melaksanakan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan. Yang artinya sesungguhnya suatu amalan itu tidak akan diterima kecuali di dalamnya terdapat suatu keikhlasan dari seorang hamba tersebut dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita melalui hadisnya bahwasanya banyak manusia yang telah beramal di dunia ini, apalagi di bulan suci Ramadan. Mereka berpuasa di dalamnya, akan tetapi mereka tidak dapat apa yang terkandung di bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Yang mana artinya betapa banyak manusia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, melaksanakan solat tarawih dan witir, dan melaksanakan ibadah-ibadah lain di dalamnya, akan tetapi mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus di dalamnya, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dan ganjaran yang sebagaimana mestinya mereka dapatkan di bulan suci Ramadan. Para sahabat cendekia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semua setelah mendengarkan santapan rohani pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita dapat mengamalkan 3 poin tadi. Yang mana yang pertama, menjaga solat tepat waktu. Yang kedua, membiasakan diri untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Yang ketiga, mari kita mengikhlaskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan dan setelah bulan suci Ramadan berikutnya. Saya Muhammad Tahrum Marzuki pamit undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.